Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 13 Januari 2021 ya. Ketika video ini dibuat, Pak Presiden Joko Widodo sudah disuntik vaksin. Sederet dengan itu juga ada Raffi Ahmad, kemudian ada Menteri Kesehatan, ada ya petinggi-petinggi yang lain yang kemudian juga mengantri untuk divaksin. Mudah-mudahan vaksin Sinovac yang disuntikan ya, bukan vaksin yang lain, karena ya biar komit saja gitu dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Bahkan bukan karena kan dugaan masyarakat tuh macam-macam ya, ada yang bilang oh itu jangan-jangan kalau buat pejabat vitamin itu yang disuntikan. Nah mudah-mudahan sih tidak ya, dan kita husnuzon lah ke para penguasa di negeri ini. Nah yang menarik, di beberapa jam sebelum para petinggi negeri ini disuntik vaksin, justru muncul penolakan dari internal partai penguasa yang tentu harus kita cermati bersama ya, kita rakyat jelata sebagai pengawal proses upaya menjadikan bangsa ini bangsa yang benar-benar guyup, yang mampu bekerja sama dengan satu nilai yang sama, dengan paradigma yang sama. Ya, Ribka Ciptaning ya, kita tahu itu seorang dokter, dan kemudian dengan tegas menyatakan bahwa dia menolak disuntik vaksin Sinovac. Bahkan kalau didenda di Jakarta katanya sebesar 5 juta, kali sekian orang di rumahnya, dia lebih baik bayar denda saja, jual mobil saja katanya. Nah, ya saya sih langsung membayangkan saja ini kalau misalkan yang bicaranya siapa, Prof. Din Samsudin, Gatot Nurmantio, Rocky Gerung, gitu, Refli Harun, atau bahkan Ustadz Adi Hidayat, saya yakin ini akan menjadi polemik yang sangat besar dan memicu perseteruan minimal di media sosial ya. Tapi ketika Ribka Ciptaning yang berbicara dari dalam sendiri ya, artinya dari partai pemerintah sendiri, memang nampaknya tidak banyak yang mempersoalkan. Padahal ini justru persoalan besar. Kan kita tahu Ibu Mega sudah bilang Pak Presiden Jokowi itu petugas partai. Kalau petugas partai kan tentu harusnya segaris sejalan dengan kebijakan partai. Ini kok berbeda, malah ditolak dengan sangat keras. Nah, itu yang nampak di gedung parlemen. Kalau yang nampak aja seperti itu, kan kami ini rakyat jelata bisa membayangkan bagaimana situasi dinamika yang ada di antara para anggota dewan di Komisi 9 yang menangani bidang kesehatan. Bisa jadi lebih ngeri lagi kan. Kita kan nggak tahu. Yang tahunya tiba-tiba Ribka bilang begitu. Nah, kalau wakil rakyat sudah berbicara dengan keras seperti itu, tentu mestinya gitu kan, dalam konteks negara demokrasi di Indonesia, maka ini gambaran dari konstituennya. Kemudian kalau kita juga sempat dengar ada survei oleh IDI, kalau nggak salah ternyata ada 20% dokter yang menolak divaksin. Ya, pemerintah hari ini kan butuh dukungan yang sangat kuat agar kita bisa sama-sama keluar dari kondisi pandemik COVID-19 ini. Tapi kan kalau melihat ada pertentangan seperti ini, kita mempertanyakan juga ini sebetulnya ada apa sih gitu. Di video sebelumnya Dr. Tifauzia ya, Dr. Tifa itu juga sama gitu. Tapi memang dengan alasan yang berbeda. Beliau lebih memilih vaksin merah putih yang nanti akan dibuat sendiri oleh para pakar di Indonesia. Karena katanya kan itu jelas dasarnya adalah dari virus yang berkembang di Indonesia, bukan di Cina. Ya walaupun di sisi lain kita tahu ya, katanya kalau virus impor ya vaksinnya juga vaksin impor. Nah, kembali ke Ribka. Ketika seorang Ribka berani, tentu beliau tahu kan, rapat dengan pendapat itu disiarkan secara live di channel YouTube-nya TV Parlemen, maka tentu apa yang disampaikan oleh beliau tidak sekedar apa yang ada di benaknya sesaat kemudian disampaikan. Nah, itu tentu sudah melalui kesepakatan dengan partainya kan. Logikanya kan itu adalah bentuk pernyataan sikap dari PDIP tentang
vaksin, yang kemudian PDIP menolak vaksin karena ya dianggap tidak meyakinkan, barangkali terutama pada Sinovac ya, yang efikasinya 95,3% kalau tidak salah ya. Yang itu tentu ketika dibandingkan dengan vaksin yang lain berbeda jauh. Yang lain tuh sudah sampai di atas 90%. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan menayangkan live Pak Jokowi, kemudian influencer, artis didatangkan, kemudian juga pejabat-pejabat tinggi, pemuka agama, maka ini saya kira menjadi tercoreng atau tetap upayanya menjadi berat ketika justru terdapat sangkalan dari dalam partainya sendiri. Saya ingat ya dulu Pak Jokowi bilang, kami menyadari pemerintah ini harus memperbaiki komunikasi publiknya. Nah, apa yang dimaksudkan oleh pemerintah banyak yang tidak tertangkap dengan benar oleh masyarakat, dan logikanya begitu, sehingga dianggaplah ada komunikasi publik, cara-caranya yang harus dibenahi, yang harus dievaluasi. Nah, dengan situasi ini maka kita bisa sampaikan juga dengan clear bahwa ada persoalan komunikasi di internal mereka, gitu ya. Ada persoalan komunikasi di PDIP, sehingga yang satu sebagai presiden mencanangkan, mengkampanyekan keamanan dari vaksin ini sampai beliau sendiri yang divaksin di depan TV. Tapi di saat yang sama justru PDIP sendiri yang menentang. Ini kan tontonan yang tidak menjadi tuntunan buat kami-kami yang ada di bawah. Ya kita terus mau ngikut siapa? Wakil rakyat tuh wakilnya kita. Kan begitu. Ini pemerintah yang menguasai kita, yang memerintah kita. Dan ya seingat saya sih di acara yang kemarin itu juga tidak dijawab dengan tuntas dan lugas oleh Menteri Kesehatan. Bagaimana menjawab keraguan-keraguan yang berkembang di masyarakat seperti ini? Dan terutama ketika yang menyampaikannya adalah dokter gitu. Ya tentu ini PR besar buat Kementerian Kesehatan ya, ketika menterinya justru bukan orang kedokteran. Padahal persoalan hari ini adalah apapun yang disampaikan pemerintah kan, baik benar ataupun disaksikan kebenarannya, itu sebagian rakyatnya tetap menolak, tetap antipati. Kenapa bisa begitu? Ya kan ini faktor kepercayaan publik. Ketika publik sudah merasa dimainkan perasaannya, pikirannya, keyakinannya gitu, dengan perubahan informasi yang berkali-kali terjadi dalam konteks COVID-19 atau bahkan dalam konteks yang lain gitu. Kemudian para menterinya sendiri saling berselisih paham. Bahkan kita ingat di awal itu bukan 1-2 menteri yang menyepelekan COVID-19 ini. Nah, buahnya ya kemudian seperti hari ini. Effort yang dilakukan oleh pemerintah dengan sangat besar ini tetap dipandang sebagai sebuah kesangsian. Nah, mestinya gitu kan, di titik inilah mereka internal pemerintah, para partai penguasa itu harusnya solid gitu. Nah, ini malah beda pendapat di depan publik. Siapa yang harus kita percayai hari ini? Ya. Kedua kan pengalaman di kedokteran, terus wamennya Prof. Akmal apa siapa nih? Saya pikir tadi Menteri Kesehatan Prof. Kadir. Loh, meleset. Jokowi ini pembisik ke siapa? Terakhir makin gak jelas. Kan ini presisi apa sih? Jelas. Ntar sampaikan aja sama Pak Jokowi itu, Mbak Ning bilang begini. Mbak Ning dia tahu, Mbak Ning. Nah, jadi yang kedua kalau persoalan vaksin, mana lagi si Saleh ini pergi. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12.
Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu. Terus saya tanya, ini yang gratis yang katanya mau digratiskan semua rakyat ini, yang mana? Wong ada 5 macam. Ada yang harga 584.000, ada yang 292.000, ada yang 116.000, ada yang 540.000 sampai 1.080.400 rupiah, ada yang 2.100.000. Pasti yang murah kalau orang miskin. Nah, uang masalah rapid, masalah swab aja, saya kemarin bilang Bu Penny, belum ada harga eceran tertinggi itu berapa. Ada rumah sakit swasta tuh, Abdi Waluyo. Saya tanya, berapa itu swab? Dokter, kalau 1 hari dok, itu 6,5 juta. Tapi kalau hasilnya 3 hari, 3,5 juta. Loh ini patokannya emang lama pemeriksaannya apa karena duitnya? Saya kemarin di klinik yang lain, 900.000. Hari Sabtu, negatif. Daripada di DPR, kan nama gue tercatat di DPR ikut jadi proyek, ogah. Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat, ini begitu ada COVID. Ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini ya, karena sekarang udah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat, rame. Habis obat, nah ini kan jago ekonomi nih, menterinya. Ayo, wamennya BUMN pasti ditaruh buat begitu dah. Habis ini stunting, udah tahu nih, udah dipola kayak begitu kesehatannya nih untuk dagang. Saya cuma ingatin nih sama Adinda Menteri nih, saya masih udah gue panggil Adinda. Ya, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh.